Kayaknya kamu kenal banget deh sama orang ini. Selalu jadi yang pertama bilang iya pas teman butuh duit, padahal kondisi keuanganmu lagi mepet. Selalu siap lembur gratisan buat bantuin kolega, padahal kerjaan sendiri aja udah keteteran. Kamu yang dikenal sebagai si paling nggak enakan. Si paling baik. Sang dewa penolong. Tapi coba deh kita jeda dulu sebentar. Liatin layar ini dan coba jawab yang jujur, sejujur-jujurnya ke diri sendiri. Beneran nggak sih kamu itu orang baik? Oke, sekarang kita bakal bongkar sama-sama. Kita bedah kebohongan manis yang mungkin selama ini kamu rawat baik-baik. Yuk kita intip ada apa sih sebenarnya di balik topeng malaikat yang kamu pakai tiap hari itu? Kaget? Yah, emang ini bakal nyakitin. Dengerin baik-baik. Semua pengorbanan itu, semua iya yang kamu paksain keluar dari mulut kamu, itu akarnya bukan kemurahan hati loh. Bukan. Akarnya itu cuma satu, rasa takut. Takut banget nggak diterima. Takut dicap nggak guna. Jadi gini, setiap bantuan yang kamu kasih, itu bukan hadiah gratis. Anggap aja itu transaksi. Kamu tuh sebenarnya nggak tulus-tulus amat nolongin orang. Kamu lagi bayar uang sewa biar tetap punya tempat di tongkrongan. Kamu lagi nyogok dunia, biar mereka nggak nendang kamu keluar, sendirian. Oke, kalau kita udah sepakat ini transaksi, pertanyaannya mata uangnya apa? Apa sih yang sebenarnya kamu kejar dari semua kebaikan yang kamu tebar itu? Ada nih filsuf Jean-Paul Sartre. Dia pernah bilang, neraka itu adalah orang lain. Tapi buat kamu, seorang people pleaser, neraka itu beda. Neraka buat kamu itu bukan dibenci loh, tapi dicuekin, diabaikan. Ngeri kan? Itu loh momen ketika nama kamu udah nggak pernah di-mention lagi di grup WhatsApp, pas kamu tiba-tiba jadi nggak kelihatan. Nah, itu dia neraka versi kamu. Jadi setiap kali kamu nyeletuk, udah biar aku aja. Gak apa-apa, aku yang urus. Itu sebenarnya kamu lagi bayar premi asuransi. Kamu lagi nanam utang budi ke semua orang. Dengan satu harapan tersembunyi. Suatu saat nanti pas kamu lagi jatuh, mereka bakal ngerasa wajib nolongin kamu. Sadar kan? Ini bukan solidaritas. Ini tuh strategi bertahan hidup. Strategi yang lahir dari rasa panik. Oke, sekarang pegangan, kita bakal nyelam lebih dalam lagi. Ke sisi paling gelap dari obsesi kamu. Obsesi untuk selalu merasa dibutuhkan. Coba ngaku deh, jujur. Ada perasaan nagih kan setiap kali dengar kalimat, waduh, untung ada kamu ya. Kalimat itu candu buat kamu. Kamu butuh orang lain buat bergantung sama kamu. Kenapa? Biar peran kamu sebagai sang pahlawan ini tetap eksis. Dan yang paling parah, secara nggak sadar, kamu itu menikmati ketika orang lain ada di posisi lemah. Coba deh, kita main-main imajinasi sebentar. Bayangin, besok pagi kamu bangun dan boom, semua teman kamu, keluarga kamu, mereka semua mendadak sukses, mandiri total, gak punya masalah sama sekali. Pertanyaannya, terus kamu ngapain? Apa yang tersisa buat kamu? Kalau udah gak ada lagi yang butuh bantuan kamu, apa kamu masih ngerasa punya harga diri? Atau kamu malah bingung, aku ini sebenarnya siapa? Nah, semua pola perilaku ini, kalau kita telanjangin sampai ke akarnya, semua itu muaranya cuma ke satu hal. Satu sumber yang ya jujur aja menyakitkan. Yaitu, kamu itu sebenarnya nggak suka-suka amat sama diri kamu sendiri. Kalau dibikin rumus matematika nih, kira-kira begini formulanya. Ada rasa takut ditolak yang gede banget, terus itu dibagi sama ego atau harga diri kamu yang tipis banget, serapuh kerupuk. Hasilnya, ya kamu jadi butuh banget validasi dari luar cuma buat nambah lubang kosong di dalam diri kamu. Biar kebayang bedanya, gini deh. Kebaikan yang tulus itu ibarat gelas yang isinya udah penuh sampai akhirnya tumpah-tumpah ke sekitar secara alami. Nah, kebaikan kamu itu lahir dari gelas yang kosong. Kamu sibuk nuangin air ke gelas orang lain, padahal gelas kamu sendiri kering kerontam. Sambil diam-diam berharap, cipratan air dari gelas mereka bakal balik ngisi gelas kamu. Pernah kan? Kamu batalin janji penting cuma buat nganterin temen yang sebenarnya bisa banget pesan ojek online? Terus pasti tanya jawabnya, oh santai nggak apa-apa kok. Padahal dalam hati udah teriak-teriak. Itu bukan kepahlawanan kawan. Itu adalah cara kamu teriak ke seluruh dunia bahwa kebutuhanmu, perasaanmu, waktumu, itu semua nggak penting. Oke, dalam banget ya bahasannya. Tapi tenang, ini bukan vonis mati. Selalu ada jalan keluar. Ada cara buat membunuh si penurut yang selama ini nyetir hidup kamu. Dan akhirnya ngerasain kebebasan yang sebenarnya. Gimana caranya? Ada 3 langkah. 1. Stop. Berhenti jadi budak ekspektasi orang.
latih lidah kamu buat ngucapin satu kata sakti, enggak. 2, berani. Beraniin diri kamu buat jadi enggak dibutuhin. Siap-siap, mungkin bakal ada yang ngejauh. Ya biarin aja. Itu filter alami. Berarti mereka emang cuma manfaatin kamu doang. Dan yang ketiga, pilih. Pilih ketulusan yang asli bukan kepatuhan yang dasarnya cuma rasa takut. Kamu tuh udah sibuk banget jadi Superman buat semua orang kan? Tapi kamu lupa ada satu orang yang kondisinya paling kritis, yang paling butuh diselamatin sama kamu. Seseorang yang udah kamu cuekin abis-abisan, kamu biarin berdarah-darah cuma demi dapat tepuk tangan dari orang lain. Dirimu sendiri. Jadi sekarang setelah semua topeng ini kita buka satu-satu, saya mau tanya lagi pertanyaan yang sama kayak di awal tadi. Hari ini udah jujur belum sama diri sendiri? Gimana? Kalau semua omongan ini rasanya kayak pisau nusuk ego kamu, kalau rasanya sakit, nggak enak, selamat. Serius? Itu justru pertanda bagus. Itu artinya alarm di dalam diri kamu yang paling jujur lagi berusaha nyala. Kalau kamu ngerasa siap buat mulai jalan kejujuran ini, coba deh, sebagai langkah pertama yang simbolis, ketik jujur di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, karena di sini kita nggak akan berhenti ngebongkar kebenaran-kebenaran pahit lainnya yang justru bisa bikin kita bangun. Sampai ketemu lagi.